Hai guys, kembali lagi di Evalme Studio. Itu barusan gue lagi iseng nyoba ngerekam gameplay dari Nintendo Switch. Kenapa? Karena ada yang nanya nih. Pertanyaan dari Panda Fau. Pau. Mau nanya dong bro, kalau Elgato itu buat Nintendo Switch penting nggak ya buat record game videonya? Karena saya baru awal mau coba. Oke, gue usaha jawab ya pertanyaannya. Oke, berarti si Panda ini intinya dia pengen ngerekam gameplay dari Nintendo Switch. Kebetulan kita ada Nintendo Switch juga di sini, jadi gue iseng. Walaupun sebenarnya kita belum pernah nih nyoba streaming Nintendo Switch ataupun ngerekam gameplaynya, dan ternyata bisa. Apakah harus menggunakan Elgato atau enggak? Jawabannya adalah enggak harus menggunakan Elgato. Lo bisa menggunakan capture card apa aja. Karena kalau lo mau nge-record apapun, mau itu PS4, platform konsol apapun ya, mau itu PS4, Xbox, Nintendo Switch, lo harus punya dua hal. Yang pertama itu adalah HDMI out, ya. Dan pastinya sebuah konsol itu pasti ada HDMI out-nya, karena kalau nggak bisa nyolok ke TV buat mainnya. Contohnya aja nih, di Nintendo Switch itu pasti kalau kalian beli Nintendo Switch akan ada docknya ya. Itu docknya di belakang ada HDMI out-nya untuk nyolok ke TV. Nah, tapi ketika kalian mau nge-record gameplay atau kalian mau mau streaming, artinya kan dari konsolnya harus di output ke sebuah capture card seperti HD60S, ya kan? Ini sebuah capture card. Ini sebuah capture card eksternal, dalam arti dia nyoloknya via USB ke laptop atau ke PC. Ya, bisa menggunakan ini, bisa menggunakan capture card lainnya. Tapi gue cuman mau ngasih tahu aja nih ya. Tapi kalau saran gue sih, lo nggak perlu menggunakan HD60S. Lebih baik ini gue sekarang barusan nge-capture-nya bukan pakai HD60S, tapi pakai item ini. Ya, gue udah bahas di video tentang item ini. Kalian bisa lihat videonya, dimana gue ngebahas panjang banget tuh soal item ini. Bahwa item ini bukan hanya sebuah switcher, tapi dia juga berfungsi sebagai capture card. Ya, jadi ini 2 in 1. Lo beli item ini, lo dapat capture cardnya, lo dapat switchernya. Dan harganya ini sekitar $300 daripada lo beli Elgato yang harganya kalau nggak salah 2 komaan. Mendingan lo nabung dikit beli item ini. Ya, ini jauh lebih worth it. Buat perbandingan aja nih ya. HD60S ini bisa nge-capture satu input ya, bisa capture satu input. Harganya sekitar ya 2,5 sampai 3 juta lah, dalam range itu satu input. Ini adalah capture card internal ya, jadi ini nggak bisa untuk laptop. Ini Decklink Quad HDMI recorder untuk PC. Nah, ini bisa nge-capture 4 input sekaligus. Jadi lo bisa nge-capture 4 Nintendo Switch sekaligus, bisa PS, Xbox segala macam, semuanya dia bisa capture. Tapi ini harganya lumayan mahal, hampir 10 juta ya. Ini buat perbandingan aja. Nah, ini lo item ini. Tapi by the way, ini cuma bisa nge-capture ya. Hanya capture card aja. Tapi item ini kalau nggak salah harganya 5 jutaan ya. Lo bisa nge-capture itu 4 input, walaupun harus di switching, nggak bisa sekaligus. Jadi lo mesti pilih input mana yang buat ditunjukkan di program ya. Dan dia juga berfungsi sebagai capture cardnya ya, dan switcher juga. So, untuk menjawab pertanyaannya, apakah harus menggunakan Elgato butuh banget untuk nge-record game dari Nintendo Switch? Jawabannya adalah enggak. Lo bisa menggunakan capture card apa aja ya. Tapi gue ngerekomen ya, gue nggak disponsorin sama Blackmagic atau apa, tapi gue ngerekomen mendingan lo beli item ini. Satu alasan lagi adalah kalau menggunakan capture card, apalagi yang eksternal ya, seperti Elgato HD60S, ada merek Aja juga, macam-macam, itu sering panas, sering banget panas. Nah, ini item ini udah lumayan ya, udah pernah gue pakai buat streaming e-sports di outdoor segala macam, dan dia lumayan bandel. Itu yang pertama, masalah heat ya, masalah temperatur. Karena ya tahu sendiri kan di Indonesia cuacanya ya begitulah gitu. Jadi kalau outdoor, wah udah deh kacau. Itu pertama. Yang kedua, item mini ini
eh, lumayan bandel untuk menerima segala macam input. Artinya berbagai macam input yang lo lempar, lo hajar ke dia nih, mau Full HD, 720p, terus frame rate-nya macam mau 25, 30, 60, dia bisa nangkep semuanya tanpa masalah. Ini HD 60S masih kadang-kadang milih-milih, So itu alasan kedua ya. Nah, yang penting lagi, kalau lo mau streaming atau record konsol, itu biasanya lo akan butuh loop through atau pass through. Dalam arti gini, kalau lo menggunakan Decklink Quad HDMI recorder ini, lo masukin Nintendo Switch-nya nih ke sini, input ke sini. Dari sini berarti kan PC, nge-record di PC. Berarti kemungkinan lo akan bisa ngelihat gameplaynya, mainnya itu di PC-nya, ya kan? Kalau di HD60S ini dia kan ada in out-nya. Jadi lo misalnya Nintendo Switch-nya main ke sini, masuk in, output-nya itu bisa ke TV. Nah, recordnya ke komputer ya kan via kabel USB 3.0-nya di sini. Jadi dia loop through gitu. Jadi lo mainnya tetap bisa di TV sambil nge-record di PC atau di laptop. Nah, dengan item mini ini sama, lo bisa juga melakukan yang sama, dalam arti dia ada HDMI outputnya, item ini ada HDMI outputnya, dan ada webcam capture-nya via USB-C. Jadi mirip dengan HD60S ini. Jadi lo bisa output HDMI-nya ke TV-nya, lo main output HDMI ke TV-nya, main seperti biasa di TV, sambil output ke laptop atau PC sambil nge-record gamenya. Itu perlu di note juga. So, kayaknya cukup segitu penjelasannya. Kalau ada pertanyaan yang lain, monggo silahkan tulis aja di komennya kalau ada yang kurang jelas. Dan kalau mau nanya tentang streaming atau OBS atau Vmix, hal-hal yang lain di luar Nintendo Switch atau item ini juga monggo silahkan. Gue usahakan secepatnya bisa gue jawab. Thank you for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.